Oke. Soalnya terlihat? Lihat, Pak. Oke. Ini adalah format Excel versi saya. Nah, nanti teman-teman boleh punya versinya masing-masing. Ya, saya pakai dari awal pertemuan tentang kebun untuk membahas soal dari teman-teman. Oke. Sekarang ada soal seperti ini. Perusahaan memiliki IUP telah menyampaikan SPOP dengan rincian sebagai berikut. Oke, jadi dapat soal seperti ini. Ya. Oke, informasi pertama. Areal yang ditanami tanaman kelapa sawit. Oke, berarti ini areal apa nih teman-teman? Produktif. Produktif, oke. Kemudian ada informasi A, itu adalah tanaman belum menghasilkan dengan usia 2 tahun gitu ya, luas 100 hektar, SIT, TBM2-nya 22 juta sekian per hektar. Kemungkinan ini bahasa seperti ini sudah tidak terkenal lagi nomenklaturnya di PB Perkebunan, terutama setelah berlakunya PMK 186 tahun 2019. Oke, karena sekarang, dulu memang iya, ketika kita masih menghitung standar investasi tanaman, itu masih mengkategorikan menjadi TBM, tanaman belum menghasilkan, dan juga TM, tanaman menghasilkan. Tapi sekarang sudah dikasih tahu biaya investasi tanaman per umur. Dulu namanya memang SIT, teman-teman. Namanya standar investasi tanaman. Ya, tapi saat ini informasinya sudah berbeda namanya karena beberapa alasan. Oke, jadi SIT sudah tidak lagi dipakai konsepnya. Ini rencananya hitung tahun pajak 2020 kan ya, menggunakan ketentuan yang paling baru kan ya? Ya nggak? Yang buat gimana? Benar? Ya, teman-teman yang bikin maksudnya ini tahun pajak 2020? Ya nggak? Apa tahun pajak 2018? Nggak ada yang bikin? Oh, saya salah ngambil soal dari kelas lain? Malu, Pak, malu. Ya elah, kayak diapain aja sama saya. Setiap biar sama-sama ini kan soal ini kan akan di-share ke teman-teman yang lain, mau saya edit di sini biar informasinya sama. Ya enggak, ini maksudnya tahun pajak 2020 berarti kan? Setelah berlakunya PMK 186 kan ya? Ya enggak nih? 2018, Pak. Oh, rencananya mau menghitung tahun pajak 2018? Iya. Iya, Berarti seperti pakai ya, oke. Oke. Kalau memang masih untuk pajak 2018, memang berarti informasi sama seperti ini. Apa yang ditampilkan di soal berarti semuanya benar, ya. Nah, masalahnya adalah yang akan teman-teman nanti, yang akan diujikan nanti, bukan lagi ketentuan yang dipakai di tahun 2018. Karena berbeda. Sejak berlakunya PMK 186 tahun 2019 atau 1 Januari 2020, itu sudah tidak berbeda penghitungannya antara sebelum 2020 dan setelah 2020. Nah, kalau memang menggunakan konsep cerita di sini, ini mungkin dari contoh soal dari bank soal gitu kali ya. Apa teman-teman baca di salah satu buku? Gimana nih? Kita ngobrol aja tanpa ngejudge kok. Ini kita ngobrol aja biar teman-teman yang juga tahu. Dari salah satu bank soal? Iya, Pak, dari contoh soal. Apa? Mbak Rena santai aja. Oke, kita ngobrol aja. Manggilnya siapa? Marie? Hana? Hana, Pak. Oh iya, oke. Ini selaku ini ya apa juru bicara ya. Yang lain diam aja. Oke, jadi informasi seperti ini benar, gitu ya. Karena sebelum tahun pajak 2020 itu memang masih kenal namanya nilai, gitu ya. Ini saya lihat di sini ada kata-kata nilai, nilai bangunan. Tadi ada nilai bumi juga. Nah, ada nilai bumi juga di sini. Ya. Nanti kalau kita menggunakan konsep sebelum PMK 186, nilai ini nanti harus dikonversi dulu menggunakan klasifikasi di PMK 139 tahun 2014. Oke. Nah, sepertinya cerita seperti itu sudah tidak akan lagi diujikan di UAS teman-teman. Oke, jadi dan sudah nggak dipakai nanti standar teman-teman di
Bapak bertugas sebagai penilai pajak. Jadi ceritanya akan saya sesuaikan sedikit ya. Oke, supaya inline dengan ketentuan yang lagi kita obrolin. Itu menggunakan ketentuan di PMK 186 tahun 2019. Jadi kita bilang sini ada tanaman dengan usia 2 tahun, ya, bawah 1 hektar, kemudian bukan SIT, tapi yang kita kenal adalah biaya investasi tanaman. Oke, biasanya BIT itu per meter persegi, tapi berarti nggak apa-apa lah, biar tidak mempengaruhi hitung-hitungannya. Ya. Kemudian tanaman menghasilkan umur ya, oke. Tanaman dengan berapa nih? Biaya investasi tanamannya berarti sekitar 35 jutaan. Oke, jadi sorry saya permak sedikit gitu ya, soalnya biar cocok sama ketentuan yang ada sekarang. Kemudian kita pakai bukan lagi nilai tanah, karena kalau nilai tanah nanti mesti konversi dulu menjadi NJOP. Ya, jadi kita tidak bisa nih, kita ganti semuanya, kita ganti nilai. Saya nggak nyala. Oke, NJOP tanahnya sebesar 320 per meter persegi. Oke, ini adalah informasi areal produktif. Areal yang di atas terdapat bangunan terdiri dari beberapa jenis bangunan ini, ya, dengan NJOP bumi adalah sebesar 430.000 per meter persegi. Areal apa nih? Apa? Ini adalah area basement. Oke, sip. Lanjut. Tanah dalam bentuk padang rumput seluas 25 hektar dengan NJOP tanah sebesar 100.000. Oke. Tanah apa ya teman-teman? Kira-kira areal apa nih? Berapa? Area Produktif. Produktif. Kenapa tidak produktif? Tapi bukan belum produktif. Ini timnya, kelompoknya ya? Oke deh, ya, buat soal rencananya ini mau jadi areal apa ya? Ya, tidak produktif, Pak. Rencananya tidak produktif. Oke, kenapa tidak produktif? Ngobrol aja, ngobrol. Nggak disalahin. Kenapa belum produktif aja? Kan masih bisa ditanami kali suatu saat. Saya mau tidak produktif, Pak. Saya bikin soal. Oke, siap. Menurut saya. Berarti ini masuk kategorinya areal tidak produktif. Ini? Ya, oke. Tanah untuk pembibitan. Oke, berarti ini masuk areal pembibitan. Luasnya 2 hektar, NJOP-nya 275.000. Oke. Kemudian buffer zone, parit. Oke. Masuk kategori apa tadi? Areal apa nih? Aman. Bisa menjadikan areal aman, Dit? Dari apanya tadi? Saya bikin soal, Pak. Jangan gitu ya. Kenapa kita bisa ciri ini areal pengaman? Fungsi. Satu. Yang kedua? Itu Pak areal penyangga atau buffer zone. Kenapa? Kalau menurut saya kenapa areal pengaman? Karena saya fokusnya ke buffer zone itu Pak. Buffer zone kan kayak areal Ya, penyangga gitu Pak. Jadi ya pengaman gitu saya mikir. Oke. Siap. Nah, kemudian ada satu cerita juga yang harus kita ganti. Ketika kita masih menggunakan Per 31 tahun 2014, areal pengaman itu memang disesuaikan dari areal produktif. Oke. Tapi sekarang di PMK 186, areal pengaman disesuaikan dari areal apa? Belum produktif. Dari belum produktif. Oke, jadi saya revisi sedikit ya. Penyesuaian ada NJOP areal produktif sebesar minus 10%. Oke?
Sip. Kantor, gudang, pabrik, konveyor. Nah, sekolah umum ini kira-kira masuk area lainnya apa enggak? Gimana? Kalau dapat soal seperti ini, tricky ya. Masuk sekolah umum. Kenapa? Sorry, nggak dengar saya? Sekolah umum buat umum kan, Mbak? Ya, berarti kira-kira profit atau profit? Non-profit. Profit ya? Bisa Oke. juga profit. Oh, gimana? Maunya ini profit atau bukan profit nih? Tapi kan sekolahnya bayar kagak. Ya, kalau bayar ya mungkin ya nggak tahu nih. Kira-kira teman-teman yang bikin soal ini sekolah umumnya profitable apa Harusnya enggak? profit, Pak. Kan masuk di lahan orang ya, bukan punya negara. Jadi kalau non negeri biasanya bayar. Jadi profit, Pak. Dia kan dalam kebun ya, berarti bukan punya negara gitu ya. Bisa jadi dalam satu IUP gitu ya. Sempat juga kejadian di satu IUP ternyata ada sekolah SD karena ya perlu kita tahu juga bahwa memang pengurusan lahan perkebunan itu memang belum rapi gitu ya. Jadi ada kemungkinan nih di dalamnya ada perumahan masyarakat, dipakai buat sekolah juga bisa jadi ada kemungkinan. Nah, tinggal tergantung bikin soal dari kita nggak salah nih. Ini rencananya sekolah mau dijadiin area lainnya atau masuk ke emplasmen nih? Tuh, yang nggak bikin soal soalnya jadi ada perdebatan nih. Area lainnya dia kan sekolah umum, tapi tergantung. Ya ada juga nih yang punya imajinasinya teman-teman yang bikin soal. Di mana? Mau dimasukin ke area mana teman-teman? Mbak Rehana yang dari tadi keluar untuk menyampaikan informasi mengenai soalnya. Ini lainnya, Pak. Non Lainnya. Oke. Kita ganti ya. Saya ganti ya biar lebih jelas. Sekolah negeri. Kalau sekolah negeri nggak mungkin nyari profit kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti kalau saya bikin soal di UAS, saya nggak bikin pakai sekolah umum. Takut bikin salah persepsi gitu ya. Oke, ini ada kantor, gudang, pabrik, konveyor. Nah, kalau tempat ibadah berupa masjid mungkin meskipun bisa jadi dia buat nyari profit gitu ya. Misalnya masjidnya besar, sebagian bangunannya dijadikan buat tempat resepsi, bisa jadi banyak. Kita lihat di Jakarta sih terutama, saya nggak tahu kalau di luar Jakarta. Tapi mungkin lebih gampang asumsinya saya bilang bahwa ini masjid ini non profit. Ya, oke. Ada informasi lain yang mau kita bahas di sini teman-teman? Cukup kali ya? Oke, baiklah. Kalau gitu saya coba, meskipun teman-teman di kelompok tadi udah punya jawaban, saya coba versi Excel saya. Kita coba ya. Sekarang usia 2 tahun, oke, ini pasal manual. Kemudian yang satu, nggak tahu umur berapa tahun, ya, buat meja. Luasnya adalah 100 hektar. Kemudian yang satu 85 hektar. BT per meter, BT per hektarnya kita ganti, BT per hektar dia salah. Itu adalah 22.966. Soal dapat 22.996. Dari mana nih angkanya? Apa sih? Namanya? Nggak di apa-apain, cuma tahu aja. Ini wangsit Pak, gitu. Saya kebetulan mau ini 8 terakhir nomor handphone saya mungkin. Ini dapat dari mana nih angka ini kira-kira? Dari soalnya, Pak. Dari soal aslinya? Iya, Pak. Karena kami kira itu udah ketetapan dari peraturan gitu, Pak. Makanya kami nggak ubah kalau yang Jadi kalau boleh cerita sedikit, sebelum berlakunya PM 186 itu, memang SIT itu dicari sendiri oleh masing-masing kanwil. Ya,
masing-masing kantor wilayah DJP itu cari sendiri tuh. Jadi mereka harus menentukan berapa standar investasi tanaman untuk masing-masing jenis tanaman untuk setiap umur di wilayah mereka. Jadi dulu mahasiswa harus hitung SIT-nya dulu. Ini soalnya lumayan enak nih, udah dikasih tahu SIT-nya gitu ya di soalnya ya. Jadi nggak perlu nyari standar investasi tanaman. Kakak kelas kalian sebelumnya ujiannya offline, nah selalu ngitung dulu tuh, standar investasi tanamannya berapa, yang diketahui inflasi, diketahui standar biaya pembangunan kebun dari Kementerian Pertanian. Nah, beruntunglah kalian ya, nggak perlu lagi tuh jenis yang gitu-gitu. Oke, berarti kita punya luas area produktif seluas 1.850.000 meter persegi dengan biaya investasi tanaman 5,3 miliar. Oke, berikutnya. NJOP tanahnya 320.000 per meter persegi. Oke. Di mana berarti NJOP area produktif ya merupakan NJOP per meter persegi dikali luas ya, ditambah dengan biaya investasi tanah. Oke, jadi NJOP untuk area produktif adalah NJOP per meter persegi dikali luas area produktif ditambah dengan biaya investasi tanaman. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Ada? Oke, saya lihat dulu. Area yang di atasnya terdapat bangunan seluas 45.000 meter persegi. Oke, dari kestaraan langsung tulis aja nih di area apartemen. Berapa? 45.000 meter persegi. Oke, kalau langsung. Kemudian NJOP-nya adalah 430.000 per meter persegi. Pak, maaf Pak. Excel yang satunya kayaknya nggak kelihatan Pak. Jadinya pengerjaan Bapak nggak kelihatan. Sorry. Oke. Excel ini kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Terlihat. Oh, dari tadi ya kelihatan? Ya. Ini soalnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah Pak kelihatan. Ini versi, tadi ini versi Excel saya yang saya punya, untuk dia belatakan, tapi kemarin udah saya pakai di pertemuan pertama. Bisa teman-teman nanti saya sampaikan di grup PIC ya, tempat kita ya. Meskipun teman-teman bisa bikin yang versi gratis. Nanti kalau udah ada Excel-nya, kan tinggal di salin aja ke LJU, ya nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang? Perlu saya ulang dari awal? Ya, Pak, nggak nih? Ya, Pak. Gimana? Maaf, Pak. Diulang mungkin, Pak. Oke. Sip. Oke. Yang data isiannya. Oke. Oke. Sebelumnya saya pakai VLOOKUP tadi, tapi karena informasi sudah jelas, jadi kita lihat informasi di soal. Diulang ya. Tanamannya usianya 2 tahun, luas 1 hektar, BIT 22 juta per hektar. Jadi kalau tulis manual 2 tahun, luasnya 100 hektar. BIT per hektarnya 22 966 086 Oke. Kemudian biaya investasi tanaman untuk umur tanaman ini cukup mengalihkan antara BIT per hektar dikali luas hektar. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, untuk umur tanaman yang tidak bisa kita tentukan, ya karena soalnya berbeda jenisnya, itu luas 85 hektar, BIT-nya 35 jutaan. Oke, terus BIT 35 114. BIT-nya merupakan perkalian antara BIT per hektar dikali luas per hektar. Ya, oke. Sampai sini kita tahu berapa luas area produktif. Oke, di sini.
dan juga total biaya investasi tanaman. Oke. Kemudian informasi ini saya pindahkan ke tabel penghitungan masing-masing areal. Ada luas per hektar, luas untuk satuan meter persegi, dan ini NJOP-nya. NJOP tentu saja untuk area produktif adalah penjumlahan dari NJOP untuk permukaan tanah ditambah dengan BIT. Kita baru dapat BIT-nya nih, baru dapat investasi tanaman. Kita butuh NJOP per meter perseginya. Dari soal ketahui NJOP per meter perseginya adalah 320.000. Sehingga NJOP untuk area produktif adalah NJOP per meter persegi untuk area untuk permukaan berupa tanah dikalikan dengan luas ditambah biaya investasi tanaman. Oke? Sampai sini oke? Oke, Pak. Aman. Oke, sip. Area yang di atas terdapat bangunan, yaitu area emplasmen. Diketahui luasnya 45.000 meter persegi. Oke, kita tulis luasnya karena tidak dalam hektar, langsung dalam meter persegi dengan detailnya, informasi detail bangunan dan juga NJOP per meter perseginya 430.000. Oke, kita lanjutkan dengan 430. Kenapa nih NJOP areal emplasmen? Karena supaya nggak terlewat, biasanya saya menggunakan informasinya berurutan dari atas. Jadi kita habisin dulu nih informasi di nomor 2, karena ada detail mengenai bangunan. Oh, tapi ini lebih detail di sini ya. Beda aja Pak. Kantor 1.500. Oke, lagi nih, nanya sama yang buat soal. Ini informasi per meter persegi ini buat apa ya? Apakah untuk kita supaya bisa mengeluarkan areal ini? Gitu ya? Supaya kita mengurangkan 1.500 meter persegi dari areal 45.000 ini. Saya nggak tahu Pak, ini bukan soal saya. Oke, siap-siap. Kita coba ya, masukkan informasi ini. Kantor. Oke. Oke, karena 45.000 ini ternyata 1.000 meter persegi. SD-nya gede juga nih, 1.000 meter persegi. Dan masjidnya 500 meter persegi merupakan area lainnya. Jadi 1.500 ini kita keluarkan dari areal emplasmen. Oke, sampai nyambung teman-teman? Nyambung, Pak. Oke, berarti angka ini akan kita gunakan. Ya. Berarti NJOP luas untuk areal emplasmen itu adalah seluas ini. Ya, NJOP meter perseginya sama. Oke, lanjut. Susah juga soalnya. D3 penilaian apa D3 pajak nih? Teman-teman, yang bikin soal. Dapatnya dari bahas soal D3 penilaian apa D3 pajak? Oke, saya belum dapat soal pas ngajar, dapat soal ini. Mungkin sebelum saya jadi dosen kali. Dari D3 pajak, Pak. Soalnya pelan banget, nggak dengar saya. D3 pajak, Pak, maaf. Pajak, oke. Tahun berapa? Nggak ingat. Ada tahunnya nggak? 2018, Pak. 2018, lupa saya. 2018. Saya ngajarnya 2018 D3 pajak. Ya, oke. Lanjut sekarang. Tanah dalam bentuk padang rumput seluas 25 hektar. Oh, nah, terus kita bisa ngobrol nih ya. Karena teman-teman yang buat soal adalah sama, keadaan sama kita. Kita sama-sama mau menginterpretasi areal nomor 3 ini. Oh, tapi nggak masalah ya. Areal produktif
atau areal belum produktif, kira-kira masalah nggak nih teman-teman ke penghitungan kita? Saya ganti deh. Saya nggak tahu peruntukannya buat apa. 25 hektar, NGOP per meter persegi 200.000. Oke, lanjut informasi nomor 4. Area pembibitan 2 hektar. Oke, itu jelas area belum produktif. 2 hektar. NGOP-nya 225.000. Kemudian ada areal pengaman 30 hektar. Ya. Ini 90%. Oke. Sampai sini teman-teman yang punya kunci jawabannya mirip sama? Ada jawabannya di sini. Sorry. Ada area produktif. Oke. Ya, 597, 332, 350. Nah, lo kok beda? Pak, mau tanya tadi Pak, yang emplacement itu tadi gimana ya Pak jadinya Pak? Kan tertulisnya tadi kalau nggak salah 45 hektar ya Pak ya di soalnya. Ya, 4,5 hektar, 45.000 meter persegi. Oh ya, 4,5 hektar. Itu tadi jadi yang ditulis itu cuma 31 berapa tadi ya Pak? Lupa saya. Oke. Pertama, kita pakai informasi di sini nih. Ya kan ternyata ada sebagian, saya coba kasih huruf merah. Ini adalah area lainnya. Ya nggak? Kalau tadi kita sepakat sekolahnya adalah sekolah non-profit, maka kita keluarkan, karena sekolah negeri sekarang namanya, maka area atau wilayah seluas 1.000 meter persegi dan masjid 500 persegi tidak kita masukkan sebagai area yang dikenakan pajak. Iya Pak, nggak fokus saya Pak. Oke, sip. Jadi yang lain kita keluarin. Tapi sebentar, masuk akal. Ada hitungan yang salah nggak ya? Pak mau tanya Pak, itu area emplacement-nya kok jadi 313.500 Pak? Di sini nih, ini 300.000 ya, harusnya 30.000 teman-teman. Nah, sip. Sorry. Oke, jadi 43.500. Pas, 45.000 dikurang 1.500. Oke? Sorry, salah copy informasi. Sampai sini ada ngobrolin lagi? Pak, itu yang kantor 700 meter persegi, 1.000 meter persegi. Kenapa pakai yang itu Pak, yang bangunannya Pak? Ini luas bangunan. Sedangkan yang di sini kita menghitung area emplacement. Oke? Kan area emplacement itu adalah area yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan. Oke? Jadi wilayah kantor gitu ya, itu luas tanahnya 1.500 persegi, kata soalnya, tapi luas bangunannya hanya 700. Berarti mungkin di sisi luarnya ada parkirnya, ada tempat apa lah di kantor, ada tamannya. Oke? Ya, ya. Nanti ini kita pakai, informasi ini kita pakai untuk ngitung NJOP bangunan. Tapi karena kita baru ngitung NJOP areal emplacement-nya, maka kita hitung luas yang ada di tanahnya. Oh, berarti sisa tanahnya itu juga termasuk area emplacement Pak ya? Iya. Kalau kita ngomongin ada rumah pegawai gitu ya, misalnya satu rumah pegawai yang menjadi area emplacement misalnya. Rumahnya luas tanahnya 100 meter persegi, luas bangunannya 80 meter persegi. Itu 20-nya apa? Ya 20-nya buat tapak depannya, ada parkiran mobilnya, ada kebun di depan kecil, mungkin di belakang ada tanah yang belum tertutup. Seperti di NJOP PBB P2. Ya enggak? Kalau teman-teman mungkin pernah melihat SPT gitu ya, maka luas tanah ya luas sesuai dengan luas tanah yang dimiliki oleh rumah tersebut. Dan enggak semua jadi bangunan. Sama konsepnya di PBB P3 juga kayak gitu. Oke.
Jadi bagian dari kantor yang bukan berupa bangunan masuk area emplasemen juga. Jadi area emplasemen itu bukan seluas bangunannya, tapi seluas areal yang dikategorikan sebagai area emplasemen. Oke? Oke, Pak. Sip. Oke. Pak, kalau Ya. kalau gitu kenapa yang sekolah negeri sama masjidnya dikurangin, Pak? Untuk areal emplasementnya. Oke, karena kita tahu di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB ada objek PBB yang tidak dikenakan PBB. Apa aja tuh? Salah satunya adalah, atau salah duanya adalah yang pertama, bumi atau bangunan yang digunakan untuk pendidikan dan ibadah yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Masih ingat sebelum UTS kita bukan saya yang bahas ya. Sebelum UTS sama Ibu sudah pernah membahas mengenai objek PBB yang nggak kena PBB? Kira buminya masih ikut dihitung, Pak. Termasuk juga buminya. Saya kira Bumi. cuma bangunan aja yang dikecualikan. Oke, karena di pasal 31 Undang-Undang PBB bunyinya bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk. Jadi baik buminya maupun bangunannya semua juga bukan objek PBB. Bumi atau bangunannya adalah objek PBB yang tidak dikenakan PBB. Nah, jadi saya sebagai dosen harus ikutin ketentuan yang ada. Meskipun pada praktiknya ya sama aja. Ya. Tapi masalahnya tidak ada nih istilah bukan objek PBB itu nggak ada. Adanya objek PBB yang nggak kena PBB. Nah, pusing-pusing ya teman-teman ya. Bahasa di undang-undang seperti itu. Oke? Yang lain? Oke? Oke, Pak. Sip. Jadi sekolah negeri dan tempat ibadahnya masjidnya kita keluarkan dari area emplasemen karena dia masuk area lainnya. Oke, sip. Lanjut. Kenapa harus kita keluarkan? Nanti kita berpengaruh juga ke area yang nanti buat pembagi NGO per meter persegi. Nah, kembali ke perbedaan antara hasil yang sudah saya temukan di sini mengenai NJOP area produktif dengan penghitungan teman-teman itu adalah mungkin di pembulatan SIT per meter persegi. Oke, di sini SIT per hektarnya sepertinya di bulatin dulu nih. Pasti pembulatan itu bahasa resmi kan ya? Pas saya itu bahasa sehari-hari di buletin, di pembulatan sama dia. Maaf buat teman-teman yang tersinggung. Mungkin seharusnya nggak dilakukan pembulatan, ya, karena pembulatannya jadi bikin, serasa belum pernah ketemu ketentuan nih bahwa SIT harus dibulatkan. Kalau memang informasinya per hektar, ya udah kita kaya aja dengan hektar. Oke, kecuali teman-teman mau mengganti informasinya menjadi BIT per meter persegi, jadi beda lagi. Kita tidak bisa membulatkan tanpa ada ketentuan yang ngomong kayak gitu. Oke? Oke. Jadi saya tetap sama jawaban saya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau protes? Bukan protes, ngobrolin masih? Mau tanya, Pak. Berarti untuk Ya. NJOP yang dibulatkan itu nanti untuk NJOP yang akhir itu Pak ya, untuk buminya berapa dan bangunan NJOP per meter perseginya yang sudah dibulatkan gitu Pak ya? Ya, pembulan itu adalah NJOP per meter persegi kawasan perkebunan. Jadi setelah ditotal berapa NJOP masing-masing areal, okay, dibagi dengan luas, areal dikenakan PBB, baru itulah yang dilakukan pembulatan. Okay. Supaya lebih jelas, mungkin saya bisa sebentar saya share ketentuan di SE 17 tahun 2020. Kelihatan nih, tata kerjanya seperti apa. Bentar ya. Saya cari di folder saya yang berantakan. Oh, benar, saya rapiin dulu.
teman-teman. Yes. Oke. Ini adalah di SE 17 tahun 2020. Ini adalah FDM, formulir data masukan. Cukup jelas nggak ya? Kelihatan nggak di sana? Jelas, Pak. Oke. Jadi kapan ada pembulatan? Itulah setelah kita mendapatkan berapa NJOP bumi untuk masing-masing areal. Oke. Kalau kita samain sama Excel saya, kita dapatin NJOP untuk masing-masing areal. Kita bagi KTM. Oke. Kemudian dapat juga luas untuk masing-masing areal. Baru nanti didapat NJOP per meter persegi. Dapat dari mana nih? Merupakan NJOP hasil pembulatan. Kayaknya ada informasinya di sini. Nomor NJOP. Diisi hasil pembagian jumlah, bumi. Diisi hasil pembagian jumlah kolom 4 dengan jumlah kolom 5 dibulatkan ke bawah dalam puluhan rupiah penuh. Oke? Jadi kalau informasi ini kita pakai dalam tabel di atas, maka NJOP persegi merupakan pembagian antara jumlah kolom 4 dibagi jumlah kolom 3. Nanti itu yang baru dibuletin. Oke? Paham, Pak. Pak, berarti semua sektor nanti pembulatannya gitu juga sama. Apa sektor perkebunan aja yang punya aturan begitu, Pak? Semuanya sama. Ada per meter persegi itu ada bulatan, tapi ada pengecualiannya. Oke, saya sampaikan di awal. Pengecualiannya adalah untuk area offshore. Teman-teman ingat untuk area offshore berapa NJOP per meter perseginya? Permukaan perairan. Ada yang masih ingat? 11.000. 1000 sekian. Bukan di 400, ya oke, 11.458. Nah, minta tolong di off record dulu dong. Ya, saya nggak enak nih kalau ngomongin kantor saya yang dulu ya. Saya masih bangga kok ya. Jadi pernah jadi bagian dari DJP. Oke, tanpa harus ngomongin. Oke, lanjut. Saya balik ke FDM-nya. Oke, kita pindah. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, jadi menurut saya ya sedikit kurang pas kalau SIT-nya harus dibulatkan. Ya, pakai aja per hektar, nggak masalah kok. Ya, daripada nanti nggak sesuai jadinya. Dan setahu saya memang dulu kita ngitung SIT-nya per meter persegi, teman-teman. Tapi karena informasi di soalnya sudah BIT per hektar, membuat dia menjadi BIT per meter persegi terus dibulatkan, jadi salah menurut saya. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita udah tahu berapa NJOP untuk masing-masing areal, sudah tahu jumlahnya, ya enggak? Oke. Udah tahu jumlahnya, oh kayaknya ada yang ke hide. Sebenarnya sudah menyiapkan kalau memang kita harus menggunakan data pembanding untuk setiap areal, ya, karena kayaknya sorry nggak ada, kita sorry hide aja. Oke, kemudian kita dapat nih NJOP per meter persegi. Nah, kalau pakai Excel gampang, nggak usah kita bulutin manual. Teman-teman bisa pakai fitur floor, ya. Jadi ini merupakan NJOP per meter persegi, itu merupakan jumlah NJOP masing-masing areal dibagi total luas, kemudian dapat pembulatan ke bawah 10. Pakai fitur floor, digit yang mau dibulatkan sampai 10 rupiah. Oke, tinggal dicoba di masing-masing. Kemudian NJOP buminya cukup mengalihkan antara Oke, sama. Perhatikan kalau saya F2 ketutup dianya ya. Ini merupakan perkalian antara NJOP per meter persegi dikali dengan luas. Sekarang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya ini?
Belum, Pak. Oke. Informasi berikutnya. Karena sudah berbeda di atas, kayaknya ke bawahnya juga beda deh. Ya. Sepertinya kita tadi mau dicocokin. Karena atas sudah beda, jadi kayaknya bawahnya ngikutin beda. Berikutnya, bangunan. Informasi mengenai bangunan. Kita tahu ada luas bangunan ini. Copy aja. NJOP per meter persegi juga udah ada. Dapat deh. Kita dapat total NJOP bangunan. Dapat juga luas bangunan. NJOP per meter persegi ya, sama. Gampang. Tinggal pembulatan ke bawah dari pembagian antara total NJOP bangunan untuk setiap bangunan dibagi luas bangunan yang kena pajak sama dengan NJOP per meter persegi. Untuk mendapatkan NJOP bangunan tinggal dikalikan dengan luasnya lagi. Oke, sampai sini oke? Oke. Kalau dapat NJOP bumi bangunan gampang, biarkan Excel yang melakukan sisanya. Oke. Teman-teman tinggal bikin format sederhana seperti ini, 1-9. Misalnya dibilang seperti ini, kalau kita bisa langsung bisa tulis 100 juta, maka Excel yang mengerjakan. Kita tinggal nyalin. Oke. Dalam hal ini, NJOP merupakan penjumlahan antara NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Sip. Ada pertanyaan teman-teman? Saya mau tanya lagi deh Pak. Tapi Boleh. nggak terlalu penting-penting sih kalau menurut saya. Tapi saya pengen nanya. Penting kok. Tenang aja. Untuk area lainnya atau area yang dikuasai secara sah oleh pihak lain itu kan tidak diperhitungkan dalam penghitungan PBB terutangnya gitu kan Ya. Pak. Jadi nggak usah ditulis. Tapi tadi Bapak membuat tabel itu dicantumkan saja gitu. Apakah tetap dicantumkan aja nanti kita jawab soal atau ya udah nggak usah ditulis gitu Pak? Susah saya jawabnya. Kayaknya nggak usah lah, repot-repot teman-teman aja. Ya. Nggak usah lah. Nggak usah tulis. Takutnya ntar malah ditulis, teman-teman nggak sengaja jumlahin karena buru-buru. Sepertinya nggak usah. Ya, kan tadi sebenarnya ketika saya bikin contoh di buku itu misalnya, atau mau bikin kunci jawaban, bisa saya lampirkan nih, saya tulis ini biar jelas. Tapi kalau UTS atau UAS kayaknya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oke, khawatir malah bikin dulu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, maaf Pak, mau memastikan boleh Pak? Itu Ya, yang boleh. yang area emplacement itu 30 hektar atau 30.000 meter persegi atau 30 meter persegi ya Pak? Yang mana sih ini area emplacement? Area lapangan maksudnya Pak. Oke. Salah saya berarti ini. Area emplacement harusnya berapa? Area apa? Area pengaman. Iya, 30 hektar ya? Oh, 30.000. siap. Oke. Sip. Terima kasih buat koreksinya. Oke teman-teman. Soalnya seru nih ya, soalnya kita mikir-mikir. Karena kadang-kadang menurut saya soal PBB itu lebih, teman-teman harus menyediakan waktu, justru kadang-kadang lebih lama di memahami soalnya. Oke. Karena biasanya ada cerita-cerita yang mungkin tidak bisa kita pas memahaminya. Kalau sampai hitung-hitungan semuanya bisa dikerjakan oleh Excel. Oke, tinggal bikin formatnya. Sekelas bikin format satu yang bagus, tapi bisa dipakai nih. Contoh format ini ntar dimodifikasi sesuai dengan kepentingan. Oke? Ada tanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Excelnya maksudnya, jangan senang dulu, belum tutup kelasnya. Ya. Bentar habis ya, kita masuk ke bentarnya belum saya buka. Belum siap.
Oke, sekarang kita masuk ke PBB perhutanan. Ya, kebun lewat, kalau kita masuk hutan. Intermezzo, ya, introduction itu. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, nah, itu juga nih, kita pernah diprotes itu. Kenapa namanya PBB perhutanan? Padahal namanya Kementerian Kehutanan. Sama kayak Radit, penting nggak penting ya, Radit ya. Kenapa namanya PBB perhutanan? Kalau perkebunan jelas namanya adalah perkebunan, gitu ya. Tapi kita punya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, diprotes tuh. Kenapa namanya nggak PBB Kehutanan aja? Tahu deh kenapa? Kita namanya jadi nggak enak ya. Kalau bukan P lagi depannya kita nggak bisa ngomong PBB 5L kali, ya. Ini berbeda namanya. Penting nggak? Ayo ya, biar ada estetikanya, oke, biar gampang dihafal. Oke, menurut teman-teman di KLHK bahwa jenis hutan Indonesia itu dibagi ke beberapa jenis hutan. Di antaranya ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan wisata, ada hutan cadangan produksi, ada juga hutan konservasi. Oke. Nah, apa sih itu hutan produksi? Nah, hutan produksi ini memang hutan yang ditujukan ya untuk memproduksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Dan hanya inilah yang merupakan objek PBB sektor perhutanan. Untuk hutan lindung dan hutan wisata, teman-teman mungkin masih ingat ini sudah ada diatur di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB, yaitu termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Hutan wisata, hutan swasta, sedangkan ini akan diperuntukkan sebagai hutan produksi, tapi belum. Ya. Dan juga ada hutan konservasi untuk kawasan perlindungan. Jadi yang saat ini yang menjadi objek PBB hanya jenis atau kategori hutan produksi aja. Oke. Nah, hutan produksi sendiri, ya, untuk kepentingan penghitungan PBB, nah ini mungkin hanya dikenal di lingkungan DJP aja nih ya. Itu dibagi menjadi hutan alam dan juga hutan tanaman industri. Ya, kadang-kadang kita sebut hutan tanaman aja atau hutan tanaman industri. Apa bedanya? Kalau hutan alam, sudah pernah kita bahas ketika bahas objek PBB hutan di awal. Mungkin itu dibahas oleh Ibu. Ya. Hutan alam itu adalah hutan yang di dalamnya sudah ditumbuhi tanam-tanaman. Ya. Pepohonan misalnya, biar lebih keren. Pepohonan. Jadi ketika pengusaha perhutanan mendapatkan izin untuk memanfaatkan hutan, namanya hutan alam gitu ya, itu adalah mendapatkan izin di mana hutannya sudah ditumbuhi dengan pepohonan, tinggal panen aja. Oke. Sedangkan hutan tanaman itu ya kebalikannya, belum ada pepohonannya dan masih memerlukan proses penanaman. Oke, sekali lagi saya ulang, hutan alam sudah ditumbuhi pepohonan ketika menerima izin, sedangkan hutan tanaman masih memerlukan proses penanaman. Hutan tanaman karakteristiknya sangat identik dengan perkebunan, sehingga teman-teman lihat nanti ketika kita menghitung PBB untuk hutan tanaman industri, baik definisi NJOP, kemudian tata cara penghitungan, itu akan sangat identik dengan PBB perkebunan. Ya. 80 atau 90% sama. Sedangkan hutan tanaman nanti akan sedikit berbeda. Lanjut. Untuk objek PBB sektor perhutanan, tadi kita sudah tahu bahwa ada hutan produksi, gitu ya. Ini ada yang hutan alam, ada yang hutan tanaman industri. Nah, sama seperti kita bahas objek PBB sektor perkebunan, teman-teman, bahwa objek PBB sektor perhutanan itu adalah area yang ada di dokumen berupa perizinan. Kalau di perkebunan namanya adalah izin usaha perkebunan, ya ada 3, ada IUP B, ada IUP P, ada IUP yang polos. Nah, kalau di perhutanan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh KLHK, izinnya banyak. Oke, saat ini memang yang dikeluarkan adalah izin. Padahal dulu di zamannya Orde Baru sempat keluarnya adalah hak pengusahaan hutan. Nah, mungkin
yang senang baca paper Tempo dulu, nah, sering jadi kasus nih HPH, ya, hak pengusahaan hutan atau hak pemanfaatan hutan. Nah, sekarang sudah tidak diberikan lagi berupa hak, tapi sekarang adalah izin yang dikeluarkan. Apa tuh izinnya? Oke, cukup panjang, mungkin teman-teman nggak perlu tahu definisi secara detailnya, cuma saya sebutkan aja bahwa ini adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan alam. Ini adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk tanaman industri. IPHHK. Ini ada lagi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan alam dan sama juga. Oke, jadi baik di hutan alam maupun hutan tanaman industri, izinnya bisa mengolah hasil hutan kayu, bisa juga hasil hutan bukan kayu. Tapi penghitungannya sama. Oke. Berikutnya ada juga izin berupa izin usaha RE atau restorasi ekosistem. Ini agak unik karena para pengusaha hutan yang memperoleh izin ini nggak boleh nih nebang kayu di dalamnya. Ya, karena tujuannya memang untuk restorasi ekosistem, untuk mengembalikan ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Nah, bisa dapat itu dapat dari mana gitu ya? Ya dari grants, ya dari hibah. Ya, banyak nggak? Banyak. Ya. Kemudian terakhir ada penugasan dari pemerintah. Nah ini cuma satu saat ini, yaitu diberikan kepada PT Perhutani. Ya. Dan ini diberikan izin untuk mengelola hutan sepulau Jawa. Jadi semua hutan Pulau Jawa yang mengelola harus PT Perhutani. Ini merupakan mandat dari pemerintah. Ya, ini adalah area dalam izin. Sama seperti di perkebunan, untuk area yang terintegrasi atau area-area yang nempel dengan area dapat izin, itu juga merupakan objek PBB sektor perhutanan. Oke. Untuk area sektor perhutanan, masih sangat mirip dengan yang ada di perkebunan, hanya sedikit berbeda. Untuk permukaan berupa bumi dibagi ke beberapa area produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman dan plasmen. Teman-teman sudah pernah mendengar, tapi ada area baru khusus untuk di perhutanan. Dan ini pun baru berlaku sejak 1 Januari 2020. Yang disebut dengan area perlindungan dan konservasi. Nah, area ini memang nggak boleh ditakutin, teman-teman. Nggak boleh diapain sama pengusaha perhutanan, karena memang dia hanya untuk menjaga habitat hutannya, kelestarian hutannya. Oke, dan di sini selalu ada di setiap perolehan izin ada sebagian kawasan yang tidak boleh ditaati. Untuk bangunan sama definisinya, dan area yang tidak kenakan PBB pun masih sama. Ada area lainnya, ya, tadi itu ada sekolah non-profit, rumah sakit, tempat ibadah, termasuk juga area yang dipunyai haknya atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Oke. Nah, sekarang kita definisi masing-masing area. Untuk area produktif di hutan alam, karena tadi hutan alam adalah misalnya hutan alam ya. Ini hutan alam. Oke. Sudah banyak potongan. Oke, ini pohon teman-teman ya. Oke, kalau gambar saya bagus, saya jadi dosen seni rupa. Oke. Oke. Nah, kalau definisi di perkebunan, area produktif itu adalah area yang sudah ditanami tumbuhan di atasnya, ya. Tapi untuk hutan alam, karena by karakteristik gitu ya, dengan karakteristik yang memang sudah ditumbuh-tumbuh, yang sudah ada pepohonan di dalamnya, maka definisi area produktif bukan lagi seperti itu, khusus untuk hutan alam. Nah, untuk hutan alam, yang dimaksud dengan area produktif adalah area blok tebangan untuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu, dan area blok pemanenan untuk izin usaha yang bukan kayu. Nah, apa definisi blok tebangan sama blok pemanenan? Jadi di setiap awal tahun, para pengusaha hutan gitu ya, itu menyampaikan rencana kerja tahunan ke KLHK, ke Kementerian Kehutanan. Oke. Mereka akan bilang bahwa saya akan nebang nih tahun ini wilayah ini.
ya, maka wilayah inilah yang akan saya tebang atau mungkin saya panen. Nah, wilayah yang masuk ke rencana di awal tahun inilah yang dikategorikan sebagai areal blok tebangan. Kenapa? Karena di tahun tersebut hanya areal inilah yang mampu ditebang atau dipanen oleh para pengusaha perkebunan. Ya. Terus bagaimana dengan areal yang sisanya? Nah, areal yang sisanya, ya ini nanti masuk untuk hutan alam, ini masuk kategori areal belum produktif. Ya. Artinya apa? Areal yang bisa ditebang, tapi belum masuk rencana penebangan. Oke, areal yang bisa ditebang, tapi belum masuk kategori blok tebangan. Oke? Oke. Sedangkan untuk hutan tanaman industri, definisinya sama dengan di perkebunan. Bahwa untuk hutan tanaman industri yang dimaksud dengan areal produktif adalah areal yang sudah ditanami. Baik untuk yang hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Oke. Untuk area belum produktif, sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk hutan alam, ini masuk kategori area yang dapat ditebang atau dapat dipanen, tapi belum masuk rencana tahun itu. Ya. Dan hutan tanaman, definisinya sama dengan di PBB sektor perkebunan, yaitu area yang belum ditanami, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Untuk area tidak produktif, ada beberapa atau sedikit perbedaan. Gitu ya. Untuk definisinya pertama sama, yaitu area yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan perhutanan yang bisa berupa bendungan atau wilayah yang sangat curam dan seterusnya. Termasuk juga area yang diberikan IUPHHK RE, restorasi ekosistem tadi, dengan syarat satu, belum tercapai keseimbangan, yang kedua, tidak ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Oke. Nah, untuk yang poin ini, BJP yang menentukan, ya, bukan para penilai yang menentukan. Nanti ini urusan teman-teman di daerah. Sedangkan ini adalah dibuktikan dengan tidak adanya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisa berupa rotan, getah kayu, sarang burung walet mungkin, kemudian ada peternakan lebah, buat madu. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah ada pemanfaatan, maka dimasukkan ke area produktif. Berikutnya, untuk area pengaman, definisinya sama dengan PBB sektor perkebunan. Hanya saja ada beberapa yang mungkin sering disebutkan dalam PBB perhutanan, yaitu disebut dengan ada log ponds sama log yards. Nah, dua area ini atau dua wilayah ini merupakan wilayah yang digunakan untuk menimbun hasil berupa kayu. Ya, jadi hasil hutan berupa kayu ditimbun nih di log ponds atau di log yards. Bedanya apa? Log ponds itu adalah tempat penimbunan di sungai, di perairan, sedangkan log yards itu adalah penimbunan di darat. Dua-duanya masuk kategori areal pengaman. Ya. Berikutnya, area yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan. Nah, masih sama nih. Ini adalah definisi areal M+-nya. Nggak berbeda. Terakhir, ada satu areal yang hanya ditemui di kawasan PBB perhutanan, yaitu disebut dengan areal perlindungan dan konservasi. Definisinya sesuai dengan namanya. Ya, memang hanya untuk perlindungan dan konservasi. Oke. Untuk definisi, ada yang mau tanya ini? Ada ya? Yang penting amat tak? Ya, ya. Izin bertanya. Oke, silakan. Sorry. Lanjut tadi. Yang tadi maksudnya belum mencapai keseimbangan. Keseimbangan di sini tuh gimana ya, Pak? Saya masih belum paham. Sebenarnya saya juga nggak paham, gitu ya. Karena namanya areal RE itu adalah restorasi ekosistem. Jadi ini sedikit dari yang saya tahu, ya. Karena saya nggak tahu banyak mengenai konsep keseimbangan ekosistem, ya, bukan bidangnya. Jadi gini, ada beberapa wilayah yang memang ditujukan bukan untuk penebangan, masih masuk kategori hutan produksi, tapi dia sudah dalam keadaan yang cukup babak belur. Oke. Nah, biasanya untuk supaya tanah areal-areal ini pulih lagi, bisa dimanfaatkan
sebagai kawasan produksi lagi, maka diberikanlah izin untuk merawat hutan tersebut. Oke. Dirawat biar apa? Biar ekosistemnya pulih, pohonannya bertambah banyak. Gitu ya. Karena kalau belajar ekonomi sumber daya alam itu ada siklusnya, nah, sustainable growth itu harus dijaga. Nah, IUPH KRE ini tujuan dari ketersediaan atau tujuan dari para pengelola IUPH KRE ini untuk memulihkan ekosistem kehutanan. Nah, kapan tercapai keseimbangan? Saya nggak tahu. Mungkin dengan jumlah rasio pepohonan hutan per hektar. Oke, dan ini saya bilang tadi, ini bukan ranahnya DJP nih. Siapa yang bisa menentukan sudah tercapai atau belum? Ya KLHK. Intinya ketika mendapatkan izin IUPH KRE, maka kawasan hutan yang dia pegang itu sudah dalam keadaan tidak seimbang ekosistemnya. Oke, banyak longsor, pepohonan yang nggak sehat, udara yang dihasilkan tidak bagus, mungkin ya teman-teman, ini saya nggak tahu. Oke. Mungkin ada habitat, misalnya ada habitat yang dijaga dalam hutan tersebut sehingga nggak boleh apa-apain hutannya, ada juga seperti itu. Di Kalimantan bagian utara itu kalau nggak salah ada IUPH KRE itu yang sekaligus untuk menjaga habitat orang hutan. Oke, tapi saya belum pernah ke sana, cuma dengar cerita dari para penilai aja. Oke, jadi ini maksudnya keseimbangan itu keseimbangan ekosistem. Oke? Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sorry saya nggak bisa ngomong banyak soal ini karena yang ngomong nggak punya pengetahuan yang cukup. Oke? Yang lain ada mau tanya? Ada mau diobrolin? Pak, mau tanya Pak. Oke. Berarti bedanya areal tidak produktifnya perhutanan sama perkebunan itu kalau di perhutanan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu Pak? Bukan. Sama nih, definisi area tidak produktif untuk izin berupa IUP HHKHA atau HTI gitu ya. Dan IUP HHBKHA atau HTI. Ya, maksudnya nih, untuk hutan-hutan yang mendapatkan izin berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, maka area tidak produktifnya adalah area yang nggak bisa digunakan ya. Ada beberapa wilayah, ada beberapa area yang nggak bisa ditanam untuk hutan tanaman industri, atau yang sudah tidak bisa ditebang dalam kategori hutan alam. Oke, yang harus diusahakan. Nah, untuk hutan yang memperoleh izin yang berupa IUPHKRE, maka seluruh kawasan nya itu merupakan area tidak produktif. Oke, jadi kalau ini adalah contoh yang IUPHK yang kayak gini nih, mungkin area tidak produktifnya cuma sebagian, segini. Ini adalah area tidak produktif, misalnya. Sedangkan untuk IUPHKRE, ya, maka semua area IUPHKRE dihitung menggunakan area tidak produktif. Kan penentuan area kan untuk ketentuan penetapan NJOP, ya enggak? Kan sebenarnya nggak ada nih garis-garis. Di kawasan perhutanan tuh yang namanya ini area produktif, ini belum produktif, cuma kita doang. Cuma untuk pajakan doang. Oke, jadi yang nomor 1 untuk izin berupa IUPHK. Sedangkan untuk yang RE, semua wilayah RE itu ditetapkan sebagai area tidak produktif. Buat apa? Untuk ketentuan penentuan IUP. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Yang lain, teman-teman? Oke. Setelah tahu definisinya, setelah kita berkenalan dengan istilah-istilah di definisinya, maka bagaimana cara menilai NJOP untuk masing-masing area? Nah, penamaan area intinya adalah untuk ini, ya, untuk penetapan NJOP, nggak lain dan nggak bukan. Dan yang punya area ini cuma orang-orang pandai pajak doang, ya. Nggak ada pusing, produktif, belum produktif. Ini hanya untuk kepentingan penetapan NJOP aja. Nah,
untuk hutan tanaman industri, maka area produktifnya sama penghitungannya dengan menggunakan dengan di PBB perhutanan, di perkebunan, yaitu dengan menggunakan pendekatan data pasar untuk permukaan tanahnya, dan juga dengan biaya investasi tanaman untuk tegakannya. Sama persis. Ya. Dulu ketika masih namanya masih SIT, standar investasi tanaman, ya, nah itu berbeda tuh cara penghitungan SIT untuk perkebunan dan perhutanan. Nah, beruntung sekali teman-teman, gitu ya. Teman-teman nggak perlu menghitung lagi, gitu ya. Apa itu SIT untuk kebun hutan? Tinggal pakai tabel BIT. Wah, enak banget deh. Oke. Nah, untuk hutan alam, nah berbeda nih. Untuk area produktif hutan alam itu menggunakan pendekatan pendapatan. Oke. Kemudian untuk area belum produktif dan area emplasmen, ya, itu sama dengan perkebunan menggunakan perbandingan harga tanah. Nah, untuk tidak produktif di perhutanan itu berbeda dengan perkebunan. Sekarang ditetapkan menggunakan cap dirjen. Sedangkan area, dan ini ditetapkan per regional, kita lihat. Ya, ada Jawa, Sumatera, Papua, Maluku, dan seterusnya. Sedangkan untuk area perlindungan dan konservasi, ini juga ditetapkan dengan cap, tapi sama se-Indonesia, sebesar 58 per meter persegi. Kenapa nggak dihilangin aja Pak, jawabannya 0? Nah, pengennya sih kayak gitu tadinya, gitu ya. Sama kayak RE, sempat ada ide, udahlah nggak usah dikenain pajak, orang nggak, bukan untuk usaha juga, gitu, bukan untuk perlindungan, untuk konservasi, tapi tidak memungkinkan untuk TNK melanggar ketentuan yang ada di undang-undang, gitu ya. Kalau undang-undang bilang itu objek yang kena pajak, ya udah, kenain aja. Mungkin tinggal nilainya aja yang kecil. Sama, area perlindungan juga pengennya dikeluarin, tapi yang tidak kena PBB namanya hutan lindung. Beda nih, antara hutan lindung sama area perlindungan ini, kata para pakarnya berbeda, jadi tetap dikenakan PBB. Area pengaman masih sama, ketentuannya menggunakan penyesuaian dari area belum produktif. Oke. Untuk pendekatan pendapatan, boleh ketemu ya sama pendekatan pendapatannya. Di hutan alam itu menggunakan pendapatan bersih dikali angka kapitalisasi. Untuk menentukan pendapatan bersih gimana teman-teman? Kalau di akuntansi atau di pajak? Sama dengan? Dikurangi kos. Ya. Salah. Sorry, saya nggak dengar. Dengar cuma salah-salah doang. Pendapatan kotor dikurangi biaya gitu Pak ya. Oke. Lupa juga. Kotor dikurang biaya. Gitu kan? Kalau dapat omset gitu ya kan, bruto itu kan omset kan. Omset dikurangi dengan biaya-biaya. Kalau itu kita bilang pendapatan bersih. Nah, untuk ketentuan di PBB sektor perhutanan, biaya untuk menghitung pendapatan bersih ini sudah didim, atau ditetapkan, yaitu sebesar 75% dari bruto. Jadi khusus untuk di PBB sektor perhutanan, pendapatan bersihnya itu merupakan bruto dikurang biaya, tapi biayanya sudah ditetapkan bahwa dia biayanya besarnya adalah 75% dari bruto. Dapat dari mana tuh angka 75%? Nah, tentu saja kajian. Rata-rata dari semua perusahaan perhutanan Indonesia, rata-rata mengakui biaya sebesar 75% dari bruto. Oke. Kalau ketentuan seperti itu, maka pendapatan bersih itu merupakan 25% dari pendapatan kotor. Ya, gampang. Perkatakan aja. Nah, pendapatan kotornya dapat dari mana? Itu merupakan perkalian antara jumlah hasil produksi, jumlah yang diproduksi dengan harga jual rata-rata. Bisa meter kubik, ton, harga jual ratanya disesuaikan. Oke.
pendapatan bersihnya dikalikan dengan angka kapitalisasi yang ditetapkan sebesar 8,5. Oke. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Lanjut ke area belum produktif. Kalau area belum produktif sama area pengaman, nah tadi. Area belum produktif sama area plasmen sama ya. Ini nggak saya obrolin lagi di perhutanan, karena di perkebunan kita udah ngobrolin. Oke. Belum produktif sama kayak di perkebunan. Area plasmen juga sama. Nah, yang beda adalah area tidak produktif nih. Untuk area tidak produktif ditetapkan menggunakan cap dirjen pajak untuk masing-masing regional ini. Dan seterusnya. Cukup? Tinggal pakai aja, udah ada tabelnya. Berikutnya untuk area konservasi dan perlindungan, nah ditetapkan tunggal sebesar 58 per meter persegi. Dari 58 kajian, ya pasti ada hitung-hitungannya. Nanti kalau berdapat itu menggunakan seperti ini, teman-teman sudah sering lihat dari awal. Tinggal nanti dihitung menggunakan prosedur ini sampai lebih cepat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai penilaian NJOP-nya? Nggak ada? Oke. Kita masuk ke hitung-hitungan. Tapi sebelumnya saya mau ngelemesin leher sama pinggang dulu ya. Kita break sebentar ya. 10 menit deh. Oke? Saya ambil juga lehernya. Oke? Kita break 10 menit nanti kita lanjut. Gitu ya? Sip. Oke. Pamit dulu saya.
Oke. Udah? Udah sempat ngemil? Udah, juga boleh. Oke. Kita lanjut perhitungan. Oke. Sebuah objek PBB sektor hutan ada di Kabupaten A. Oke. Cuma ada di satu kabupaten doang. Berarti apa nanti konsekuensinya? Gimana? Kalau cuma satu kabupaten doang, berarti dia Satu nomornya. satu kabupaten. Sip, satu not. Kalau satu not berarti cuma ada satu SPPT. Jadi ya, ketentuan formalnya bilangnya seperti itu. Nah, dia adalah hutan alam, ya, dengan informasi hasil produksinya sebesar 72.300 hasil produksinya. Sedangkan harga jual rata-ratanya 312.877. Oke, jadi kita punya informasi mengenai hasil produksi dan juga harga jual. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama setahun itu 17 miliar. Jika NJOP masing-masing area dan NJOP bangunan seluas 5.000 meter persegi diberikan pada slide berikutnya, berapakah PBB terutang atas objek ini? Pertama kita lihat, oke, ini ada informasi mengenai area belum produktif, tidak produktif, emplasemen pengaman dan lainnya, dan juga NJOP bangunan seluas 5.000 meter persegi. Oke, siapin kalkulatornya. Nah, siapin kalkulator. Pertama kita mau ngapain nih? Ngapain dulu? Baca doa dulu. Oke, siap, baca doa. Bismillah. Oke, lanjut. Terus hitung apa dulu nih? Areal produktif. Oke, area produktif dulu boleh. Area produktif kita sudah tahu tadi caranya adalah perkalian antara hasil produksi dengan harga jual rata-rata. Oke, hasil produksi kita tahu, harga jual rata-rata juga sudah diberikan, sehingga kita dapatkan pendapatan kotor yaitu senilai 22,6 miliar. Nah, pendapatan bersihnya, karena sudah ditetapkan bahwa biaya adalah sebesar 75% dari pendapatan kotor, maka pendapatan bersihnya adalah 25% dari pendapatan kotor. Segini nilainya. Ya. Angka kapitalisasinya adalah 8,5, maka NJOP untuk areal produktif perhutanan adalah sebesar 48 miliar sekian. Oke. Besok ngapain lagi, Dit? Yang belum produktif, Pak. Yang belum produktif. Oh, untuk tanahnya dulu, Pak. Kayaknya belum. Untuk area produktif hutan alam, itu bukan lagi tanah plus BIT, enggak. Tanah plus BIT ini hanya ada di hutan, tanaman industri, dan PBB sektor perkebunan. Untuk area produktif hutan alam, itu ya segini. Hanya menggunakan pendekatan pendapatan saja. Baik, Pak. Maaf tadi mungkin terlewat sedikit, Pak. Sip. Oke, no worries. Untuk areal produktif, sudah tahu, maka berikutnya adalah kita jumlahkan NJOP untuk masing-masing areal. Berapa tuh? NJOP totalnya adalah 104 miliar sekian dengan luas 3,670 juta. Bisa diapain? Cari NJOP bangunan. jual bangunan dulu. Oke, jual bangunan dikasih tahu tadi. Dan ini, balik lagi saya. Oke, jual bangunan. Dan ini NJOP bangunan, ini luasnya. Oke, ngapain lagi habis ini? NJOP per meter persegi. Oke, NJOP bangunan per meter persegi.
Nyariin. Caranya ada 785400 dibagi, hasilnya adalah 1.570.800. Oke. Kemudian NJOP-nya, karena tidak boleh ada pembulatan, maka sama persis. Ya, saya mau tanya sampai sini? Kita tanpa harus mengalihkan, kayaknya udah jelas nih ya. Karena ini hasil pembagiannya tidak ada pembulatan, maka sama aja NJOP bangunannya. Berikutnya, NJOP apa lagi? JP bumi per meter persegi. Sip. 4, 176, 458, 088 dibagi 3670. Oke, saya dapatnya setelah disesuaikan adalah 28.380. Yang itu sama? Beda kalkulator? Saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan. Ada dua sih saya mau tanya ya, Pak. Yang pertama itu areal produktif dari mana atau luasnya 2 juta tadi, Pak? Kayaknya soal enggak disebutkan. Wah, berarti saya halusinasi. Di soal bahan ajar ada nggak ya? Kalau masalah di bahan ajar nih. Kita cek ya bahan ajarnya. Kita dulu deh, setelah ya. Kita coba di bahan ajar. Di bahan ajar ada nggak, Dit? Enggak ada sih. Baca? Kayaknya, Pak. Nggak ada juga? Oh, berarti halusinasi bagi saya. Kita coba cek. Mana ya? Kita buka bahan ajar. Bahan ajar. Tepuk tangan. Sama. Iya benar. Jadi ini lupa sama saya sampaikan di soalnya. Oke, terima kasih buat masukannya ya. Kita balik ke soal. Dapatnya dari hasil penerawangan. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ada lagi, Pak? Ya. Oh, saya ngitungnya beda, Pak, yaitu area emplacement dan pengaman hasil akhirnya. Ini hasilnya di sini. Ya, beda di ratusan ribunya itu dah, Pak. Harusnya berapa? Mungkin teman-teman juga bisa bantu koreksi ya kalau saya yang salah mungkin ya, Pak. Saya sih nemunya 1.870.620.000. Oke, saya ada kalkulator Pak. Kita coba kali. 93. Ini yang salah informasinya apa kalian kira-kira nih? Perkaliannya ya. Oh sama ya, informasinya sama ya di sini ya. Berarti 93.531 dikali 20.000. Oke. Berarti ini harusnya 620 ini ya? Iya, Pak. Oke, terus di bawahnya? Harusnya berapa nih? 000 itu. 7.656 juta. Ya. Juta. Oke, berarti seharusnya di bawahnya 104
176 sama atau 177 sekarang? Belum ya? Pakai Excel apa pakai kalkulator kan sekarang hitungnya? Excel Pak. Harusnya dikurangi 58. Harusnya dikurangi 68. 398 harusnya. Salah deh. Kalau udah ngitung pakai Excel tinggal kan langsung berubah tuh hasil summary-nya tuh. Oke, berapa tuh? Daripada pakai handphone. 410 Pak, 176 410 176 410 088. 088. Oke, terima kasih buat masukannya. Tinggal kita bagi berarti ya. 104 176 410 088 dibagi 3670 tapi sama Iya, komputernya sama, sama Bang. ya? Karena memang nggak beda jauh. Oke, tapi yang benar adalah ini. 28380, maka NJOP-nya adalah 28380 dikalikan dengan 3670. Oke, jadinya NJOP-nya adalah 104 154 600. Sip. Apa sih diapain? Jumlahin sama NJOP bangunan. Oke, dapat NJOP bumi. Tinggal kita tambahin sama NJOP bangunan. Cek. 7854 000. Oke ya, saya pindahin ke format SPPT yang sudah disediakan. 112 008 600 ribu dikurangi 12 juta. Oke. Kurangi 12 juta. Jadi 111 996 600. Itu saja yang teman-teman yang punya Excel bisa langsung sampai bawah, langsung dikalikan, ketemu langsung. Dikali 40% masih sama, untuk perputaran semua masih 40%. 44 798 4000. PBB terutang dengan tarif 0,5%. Ketemu hasilnya adalah 223.993.200. Oke. Sama. Nah, beres. Gimana teman-teman? Ada yang penting? Nanya lagi deh Pak, lebih dari 2 nih Pak. Ya. Itu kan kita menghitung pendapatan bersih kan pakai 25% dari pendapatan kotornya gitu Pak ya. Terus tadi itu kan disampaikan ada biaya setahun sebesar 17 miliar itu di mana berarti kita pakai itu Pak? Apa emang mengecoh aja atau gimana Pak? Kalau masalah di beberapa soal UAS ada yang menampilkan biaya produksi juga. Ini mungkin untuk menguji apakah mahasiswa paham bahwa di PBB sektor perhutanan untuk pendapatan bersihnya itu biayanya sudah didit. Jadi mungkin ya bahasanya adalah pengecoh aja kali. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak sudah jawab Pak. Ya, soal nanti ada di PBB Minerba biayanya biaya real yang dihitung. Sedangkan untuk di hutan itu pakai biaya yang didip. Jadi ya pengecoh kali ya. Sip? Lagi? Ada yang lagi? Yang lain? Ada yang perlu diulang teman-teman? Step by step-nya? Belum ada. Sorry? Belum ada? Belum, Pak. Oke, siap. Kalau begitu, kalau nggak saya yang nanya gitu, biasanya dosen gitu ya? Enggak. Kita latihan soal lagi.
kita tes lagi. Sesuai dengan request, gitu ya. Latihan soal yang banyak. Mana ini soalnya? Saya kirim lewat Zoom. Ada contoh soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Oke, tetap masih PBB sektor perhutanan, masih yang hutan alam, coba dikerjakan kalau bisa menggunakan Excel, ya seharusnya menggunakan Excel untuk memudahkan teman-teman nanti ketika menghadapi UAS sudah siap. Tapi yang memang belum bisa menggunakan Excel pakai cara-cara itu juga nggak masalah. Oke, kira-kira berapa lama nih? Nanti kita bahas bareng-bareng, tapi teman-teman saya minta untuk coba dulu. Oke. Masih sama itunya siklusnya. Berapa lama butuh waktunya kira-kira? 15 menit, setengah jam? Setengah jam, Pak. Setengah jam, berarti sampai jam 16 ya. Kasih saya waktu 15 menit buat nanti kita membahas, oke? Siap, Pak. Oke, kalau gitu saya 16-15 terus saya nongol lagi di sini. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan di chat atau di raise hand aja, ntar saya samperin. Saya pamit dulu.